Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Kembali lagi bersama saya di tugas arsitektur komputer tentang perkembangan memori eksternal dan internal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan memori internal dan eksternal, karena memori kan terbagi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Kita lanjut ke memori internal dulu ya. Memori internal ini yang generasi pertama atau read only memory atau ROM. Dia tuh media penyimpanan komputer yang hanya dapat dibaca. Terus jenisnya juga non volatile atau tidak dapat ditulis, jadi cuma bisa dibaca doang. Itu kembali ke namanya yang dimana read only memory. Kemudian data yang dapat disimpan itu data by BIOS atau Basic Input Output System. Data tetap utuh meskipun perangkat dimatikan atau daya terputus secara tidak terduga. Dia disimpan di dalam motherboard, jadi datanya tuh tetap utuh walaupun perangkatnya mati. Kemudian ada MROM atau Mass Read Only Memory. Memori ROM pertama dengan kabel yang berisi sekumpulan data atau instruksi yang telah diprogram. Harga memorinya tergolong tidak mahal dan hanya dapat dibaca atau read only, sama kayak ROM ya. Kemudian ada memori internal atau PROM, Programmable Read Only Memory. Datanya hanya dapat ditulis satu kali oleh pengguna, diproduksi berupa memori kosong, sedangkan ROM biasanya sudah diprogram selama proses pembuatan. Membutuhkan perangkat khusus yang disebut PROM Programmer atau PROM burner untuk menulis data ke dalam PROM. Kemudian ada EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Dia dapat menghapus data yang udah diprogram, karena erasable ini ya, kata-kata erasable dapat diprogram untuk menulis data dengan tegangan tinggi. Data tetap ada sampai terpapar sinar ultraviolet selama 10 menit atau lebih, memungkinkan pemrograman ulang memori atau EPROM eraser. Kemudian ada memori EPROM atau Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory. Nah, prinsip dan jenis sama mirip dengan EPROM yang tadi sebelumnya dijelaskan. Kemudian ada cara pemrograman dan menghapusnya melakukan dengan memaparkan data ke muatan listrik atau electrically. Kemudian dapat menghapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali. Penghapusan dan pemrograman memakan waktu 4 hingga 10 milidetik. Dapat menghapus dan memprogram ulang secara selektif dan hanya beberapa byte dari keseluruhan chip memori. Dia lebih fleksibel tetapi lambat. Kemudian ada flash memory. Ini jenis EPROM yang lebih modern lagi. Terus dapat ditulis ulang dan dihapus lebih cepat dibanding EPROM biasa. Desainnya juga lebih baru dan fitur daya tahan yang tinggi, jadi dia bisa sampai lebih dari 1 juta siklus. Memungkinkan NAND flash juga untuk mengganti magnet di beberapa penggunaan seperti pada USB flash drive. Untuk USB flash drive nanti kita bakal jelaskan di memori eksternal. Kemudian yang kedua, karena memori ada dua, yaitu memori internal dan eksternal, kita lanjut ke memori eksternal. Nah, ini yang generasi pertama, yaitu pita magnetik. Terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis seperti pita kaset, terbagi menjadi dua, yaitu real tape dan tape cartridge. Nah, kalau real tape bentuknya kayak gini, kalau tape cartridge itu yang bentuknya tuh kayak tape cartridge ini kayak pita kaset. Nah, seperti pita kaset. Digunakan pertama kali oleh IBM, perusahaan pada tahun 1950-an. Kapasitas penyimpanan hingga 66 GB. Dapat dikompresi hingga ratusan GB. Harus diletakkan dalam tape drive atau pembaca tape-nya yang kira-kira bisa disamakan dengan proyektor pada proses penyimpanan atau pembacaan data. Kepala pita atau headnya ini harus menyentuh media dan tape akan bergerak, jadi dia tape-nya tuh muter gitu.
selama proses penulisan atau pembacaan berlangsung. Gerakan terus-menerus juga dapat merusak dan menyebabkan kausan pita. Jadi kalau ya muter terus seiring waktu, penggunaan bakalan rusak lama-lama. Kemudian ada hard disk. Hard disk ini komponen perangkat keras yang menyimpan konten digital. Diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM Reynold Johnson pada tahun 1952. Semua yang disimpan di dalam hard disk berdasarkan ukuran file. Kecepatan putaran hard disk itu cukup penting. Jadi karena namanya disk, jadi bentuknya bulatan gitu ya, disk. Dia cukup penting karena di dalam semakin cepat muternya, semakin cepat komputer buat menemuin file yang misal kita cari. Kemudian jika hard disknya rusak, beresiko kehilangan semua konten digital. Kemudian ada memori eksternal atau floppy disk. Media penyimpanan bentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik berbentuk persegi panjang atau persegi. Sering disebutnya atau populer disebut sebagai disket. Memiliki kapasitas 1,44 MB dengan kegunaan terbatas. Berkembang sejak pertengahan 1970-an. Sejak tahun 2010, motherboard jarang diproduksi dengan dukungan media floppy disk. Kemudian ada memori eksternal yaitu zip disk. Penyimpanan berbentuk disk ukuran menengah diperkenalkan oleh Iomega pada akhir tahun 1994. Awalnya memiliki kapasitas 100 MB, kemudian ditingkatkan menjadi 250 dan 750 MB. Generasi awal bersaing dengan SuperDisk atau LS120 drive, menampung 20% lebih banyak data tetapi mempunyai kecepatan transfer data yang lebih rendah karena kecepatan putarannya juga rendah. Persaingan antara keduanya muncul era USB, jadi persaingan antara keduanya berakhir. Kemudian ada CD-ROM atau cakram padat jenis optik yang dapat menyimpan data. CD-ROM ini kepanjangannya compact disk read only memory. Bersifat read only atau baca saja, jadi tidak dapat ditulis ulang. Ukuran data yang dapat disimpan mencapai 700 MB. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulis ulang kali atau rewrite, dikenal dengan nama CD-RW. Kemudian ada DVD atau digital video atau versatile disk. Format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan pada tahun 1995, dirilis pada akhir tahun 1996. Format DVD memungkinkan penyimpanan data hingga 17,8 GB. Dapat menyimpan segala jenis data digital dan digunakan secara luas untuk perangkat lunak dan file komputer lainnya serta program video yang ditonton menggunakan pemutar DVD. Kemudian ada memori eksternal atau USB flash disk. Penyimpan data memori kilat bertipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Lebih cepat, ukurannya juga kecil, ringan, bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Kapasitas yang tersedia dari 8 GB sampai 512 GB. Besar kapasitas media tergantung teknologi memori yang digunakan. Umur penyimpanan data yang singkat biasanya bertahan hingga 5 tahun karena cepat ya dia. Kemudian ada smart card atau kartu yang di dalamnya mengandung sebuah mikroprosesor dan chip memori yang tidak dapat diprogram secara logik. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital, kayak misalnya eKTP kan udah ada tuh katanya bisa dipakai chipnya gitu. Terus ada SIM, tanda pengenal misal kayak e-money. Terus habis itu ada dalam perusahaan biasanya kita masuk pakai akses dan sering disebut sebagai chip card atau IC card, integrated circuit card. Kemudian yang terakhir ada kartu memori atau yang paling baru kayak misal dari brand Samsung, Kingston, Corsair dan lain-lain. Itu sebagai alat penyimpan data digital mempunyai kapasitas berdasarkan standar bit digital yaitu 16, 32 dan seterusnya. Sebuah tipe memori yang berjenis non volatile juga.
tidak memerlukan power untuk menjaga keberatan data dalam kartu memori. Jadi dia kalau misalnya mati, datanya juga tetap ada. Terus untuk membaca kartu memori dalam perangkat komputer diperlukan perangkat pembaca kartu memori atau memory card reader. Cukup sekian penjelasan perkembangan memori dari awal teknologi berkembang sampai sekarang. Cukup segitu aja. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.